Oke, salam semuanya. Saya Muhammad Alvin Ajri dari UPM, NIM 215430017, jurusan Teknik Elektro, melanjutkan penjelasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu sekarang pertemuan baru yaitu pertemuan 12. Kita akan mencoba dua hal, yaitu membuat atau memasukkan data dan menghapus data, create or insert dan delete. Langsung saja, next. Oke, yang pertama duplikat dulu ya file pertemuan sebelumnya. Jadi kita nggak usah buat eh, apa namanya file PHP dari utama lagi ya. Jadi kita tinggal edit dari file yang sebelumnya saja. Next, file yang pertama kita edit adalah index.php-nya. Kita akan tambahkan sintaks baru di dalamnya, yaitu di sekitar daftar mahasiswa di sini. Di baris 15 kalian bisa lihat ada arsiran program di sini. Ini yang akan kita tambahkan karena kita akan membuat fungsi insert atau fungsi tambahkan data dengan tambah.php. Ini file baru ya, nanti kita buat juga. Tapi yang pertama kita tambahkan dulu sintaksnya dengan label tambah data mahasiswa. Hasilnya akan seperti ini. Nah, jika ini diklik, belum ada apa-apanya, masih kosong karena kita belum buat file tambah.php-nya. Nah, jadi kita akan segera membuatnya itu di next-nya. Nah, ini dia. Kalian buat file baru di pertemuan 10 ya. Nah, ini dia. Bernama tambah.php karena kita akan menggunakan fungsi ini biar kita bisa mendapatkan datanya. Buat file baru dengan nama tambah.php, lalu isi dengan form serta elemen-elemennya. Jadi yang dari indeks tadi ini kita copy ya, sebenarnya sama saja tuh yang dari indeks, maka kita copy isinya. Namun nggak semuanya kita copy sebenarnya. Jadi bagian ini saja yang di copy. Lalu kita tuliskan manual dari sini sampai sini. Nah ini sebelumnya belum ada ya. Ini di langkah selanjutnya karena saya sudah buat dari awal, jadi ini masih tersisa. Ini kita apa namanya biarkan dulu, kita gak usah ketik dulu. Jadi dari sini langsung ke kurung, ya, gak usah ditulis recordnya ini. Sudah, lanjut ke bawahnya, tambahkan LI ya, label LI di sini untuk membuat tombol kliknya. Nah, jika ini adalah sintaks untuk melampirkan from atau apa namanya kolom ya, kolom yang ingin diisi. Isi kolom biasanya kan ada itu kalian isikan username dan password. Nah, ada kolom untuk mengisi di situ kan. Nah, ini juga sama, tapi kita mengisikan data sesuai strukturnya. Maka sesuai yang di database ada struktur, ada 4 ya sebenarnya ya. Ada nama, NIM, email, dan jurusan. Untuk ID dan aksi kita biarkan karena itu bukan inputan yang ingin kita tambah, itu akan otomatis muncul. Jadi kita biarkan saja, kita hanya sisakan 4 ini saja karena ini diisi manual, karena ini data yang sebenarnya yang ingin kita isi. Nah, lanjut ke bawahnya, di bagian bawah setelah jurusan ini kita isikan dengan sintaks seperti berikut ya pada gambar kedua ini.
Ini kayak buat buttonnya gitu loh, kayak buat tombol kliknya. Submitnya dikasih label tambah data. Kalau kita lihat hasilnya, nah setelah klik tambahkan data mahasiswa maka akan muncul seperti ini. Ada nama, nim, email, jurusan, ini yang kita buat tadi, sama ini nih. Nah, tambah datanya. Ini yang digambar pertama dan ini yang digambar kedua. Kalian bisa lihat. Nah, gitu. Next, tambahkan sintaks logic di baris paling atas. Jadi masih di file tambah PHP, kalian scroll ke atas, kalian kasih jarak untuk menambahkan sintaks baru. Ya. Yang dimana sintaks logic ya. Wis, sebentar. Bisa dilihat dari atas baris 1 sampai baris ke berapa nih, 37 ya. Saya nggak akan jelaskan panjang lebar, kalian tinggal lihat di sini. Ya, di sini sudah ada deskripsinya. Kecuali yang nomor 2. Ini nomor 2 kita biarkan mati saja dulu, kita abaikan saja ini. Jadi kalian bisa langsung dari baris 1 lanjut ke baris 3. Ada sintaks untuk koneksi ke database mahasiswanya. Yang kedua ada kondisi cek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Nah, ini komennya. Yang ketiga ada kondisi ambil data dari tiap elemen dalam form. Jadi bisa dilihat ini ada 4 struktur yang akan diisi nanti oleh pengguna. Next, yang kelima, query insert datanya. Jadi fungsi insert data atau sintaks tambahkan data, kan ini kan harusnya kan ada di database ya, ada di kalian bisa buka CMD atau coding langsung di PHP My Admin-nya. Maka jika kalian ingin menginsert maka kalian akan harus mengetikkan sintaksnya seperti ini. Ini sudah ada di pertemuan ke-10. Kalau kalian ingat di mana itu CMD ya, via CMD. Konfigurasi database via CMD, command prompt. Jika ingin mendapatkan data, nah seperti ini datanya, mirip ya. Lanjut yang ke-6, kondisi cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi ini kayak notifikasi gitu, notifikasi apakah datanya itu berhasil ditambahkan atau gagal. Nah, makanya di sini ada tulisannya nih, data berhasil ditambahkan atau gagal ditambahkan. Dengan lokasi dokumennya itu ada di index.php. Nah, gitu. Oke, mana ini? Nah, ini hasilnya. Kalian bisa lihat. Pada saat kita tambahkan dulu ini gambar yang pertama, tambahkan datanya dulu ya, nama, nim, email, jurusan. Nah, setelah klik tambah, maka akan muncul notifikasi ini berhasil ya, karena memang sudah masuk ke dalam server database-nya. Nah, ini buktinya ya. Tadi kita tambahkan dengan data ini ya, nilai datanya mirip ya. Berarti sudah berhasil masuk ke dalam database. Nah, next, membuat logic menjadi lebih modular untuk memudahkan penggunaan. Jadi tadi kan hasilnya cuma bertuliskan pesan berhasil gini saja. Nah, maka kita akan membuatnya jadi lebih mudah. Maksudnya lebih mudah adalah tampilannya ya, jadi tidak merepotkan pengguna. Jadi setiap kita klik tambah data, maka otomatis akan keluar pesan data berhasil ditambahkan. Lalu ketika kita klik OK, maka kita maka halaman webnya direfresh dan kita akan dibawa kembali ke halaman utama webnya. Nah, maka di sini ada komen tambahan.
di file function ya. Nah, di sini buat kalau nggak ada file functionnya, file function.php-nya buat dulu function.php, maka isikan sementara yang ini, isikan dulu yang ini kalau memang buat dari awal. Nah, jika sudah, lanjut ke tambahkan fungsi data, fungsi tambah data. Nah, bisa dilihat di sini ya, komen pertamanya sudah function tambah ya. Variabel data dengan global variabel count ya. Terus isikan urutkan struktur nama datanya. Ada 4 tadi ya. Nah, di sini. Sebenarnya ini HTML special class ini kita abaikan dulu. Kita langsung ke sini saja. Kalian langsung isikan ini saja. Ini abaikan dulu karena ini nanti di pertemuan selanjutnya mungkin ya. Jadi abaikan dulu. Nah, lanjut ke bawah terus sampai sini. Nah, jika sudah, lanjut lagi pindah ke file tambah.php. Hapus dan tambah sintak yang tertera. Ya. Yang dihapus yang ini nih. Yang saya kasih garis miring 2 kali. Nah, ini nih. Yang tadi dibuat untuk menampilkan pesan berhasil. Nah, itu. Sebenarnya kalian bisa hapus, tapi saya pilih nonaktifkan perintahnya karena jika nanti saya lupa atau gimana, saya bisa aktifkan lagi secara cepat tanpa membuat ulang. Nah, makanya saya nonaktifkan begini. Sesuai selera lah ya. Oke, ini yang dihapus ya. Ini yang dinonaktifkan atau dihapus. Nah, yang ditambah, nah yang tadi saya bilang itu, yang require. Tadi kan kita pinggirin dulu ya, kita abaikan dulu require-nya karena di pertemuan di slide selanjutnya maka ada. Nah, disinilah slide itu ada tambahan sintaks yang dinama require ya di sini. Jadi setelah ditambahkan datanya, maka setiap data yang tertera tadi itu otomatis akan mengisi data yang sesuai. Maka akan masuk ke dalam struktur data yang sesuai. Nah, gitu maksud saya. Ya. Tambahkan semuanya. Require. Save, jangan lupa ya, control save. Dari tadi saya lupa bilang ya, jangan lupa save dulu sebelum cek ya, supaya perubahannya disimpan. Ya. Maka ini hasilnya ya. Saya menambahkan data baru yang bernama ini nih, yang di kolom 4 nih. Nah, setelah saya klik tambah, maka ada notifikasi pesan yang dimana dia bilang data berhasil ditambahkan. Nah, pas sudah klik OK, maka saya dibawa kembali ke halaman utama dan merefreshnya dan menampilkan data yang diubah, data yang ditambahkan tadi. Nah, bisa dilihat di sini datanya bertambah. Oke, selanjutnya adalah kita mengaktifkan fungsi menu hapusnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada ubah sama hapus ya. Kita fokus ke yang hapus dulu. Nah, di sini kalian buat file baru bernama hapus.php, terserah mau namanya apa, yang penting kalian nggak bingung. Kalau saya namakannya hapus.php. Buat file baru untuk menu hapus data ya, kalian bisa lihat di gambarnya, kode programnya seperti ini. Jika hapus, maka akan ada 2 kejadian. Jika hapusnya benar, maka data berhasil dihapus. Jika ada kesalahan, maka data gagal dihapus. Dan masing-masing lokasi dokumennya itu ada di index.php. Interface-nya lah ya kira-kira. Nah,
Jika sudah, save, pindah ke function. Pertama function dulu ya, di gambar pertama ini. Ya ampun. Nah, ini kita tambahkan ya, tambahkan sintak fungsi hapus pada functionnya, pada file function. Di bawah file tambah, tadi kan function tambah sudah. Nah, sekarang buat komen lagi yaitu function hapus agar sintaksnya berjalan ya, agar fungsinya berjalan. Lanjut pindah ke file index.php, kita tambahkan juga sintaks yang dimana mengkonfirmasi hapus data pada file index.php-nya di sini. Jadi ini seperti pesan ya, ini codingan yang nanti akan menunjukkan pesan bahwa kita konfirmasi dulu nih, yakin atau tidak kita ingin menghapus datanya. Nah, hasilnya seperti ini. Saya klik hapus, maka akan muncul notifikasi yang pertama nih. Kita sistemnya bilang ini yakin mau dihapus atau tidak. Ada dua pilihannya, ada OK dan cancel. Saya pilih OK untuk menghapus datanya, maka ada notifikasi kedua nih dengan pesan ini harusnya data berhasil dihapus ya. Karena codingan saya mungkin yang salah atau keliru gimana ini, maka data gagal dihapus pesannya. Ini sebenarnya data berhasil dihapus. Ya, saya salah codingan. Lanjut, jika sudah klik OK, maka halamannya ke refresh lagi dan data yang dihapus hilang. Ya, memang sudah dihapus. Jadi sudah tidak tertera lagi di interface yang di halaman webnya. Ya, selesai. Sekian untuk penjelasan insert dan delete database pada halaman web. Mohon maaf jika ada kata-kata belibet dan salah menjelaskannya. Sekian, salam semuanya.